dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh bertemu di dalam acara malam hari ini untuk menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita mau bersama-sama membuka firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur di akhir tahun 2020 sebelum kami memasuki bulan terakhir, kami boleh kembali diingatkan oleh kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan baik, sangat baik dan luar biasa baiknya. Biarlah Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dan menjadi rema buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap alat yang dipakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Setiap hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkatinya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau buka firman Tuhan di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan menampakkan diri dari jauh kepada semua orang, kepada semua manusia yang diciptakan begitu sempurnanya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kepada setiap kita manusia dengan kasih yang kekal. Yang berarti kasihnya bukan sementara waktu, bukan berarti semasa kita kuat dan semasa kita muda. Tetapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal. Kasih yang tak terkira-kira diberikan kepada setiap orang yang mau percaya dan menerimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang baik. Sebelum kita masuk di dalam tahun yang baru, dan kita boleh selalu diingatkan oleh kasih Tuhan yang luar biasa, kasihnya yang begitu besar. Dia yang mau datang meninggalkan tahta kemuliaan, datang ke dalam dunia, rela menjadi miskin, hina, untuk memberikan segalanya kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu untuk memasuki tahun yang baru. Ada banyak orang melihat apa yang sedang terjadi di tahun 2020. Orang bertanya, apakah tahun 2021 akan lebih baik? Apakah tahun 2021 pandemi sudah berakhir? Apakah tahun 2021 virus corona sudah dikalahkan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan kita hadapi tahun yang baru. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kasih Tuhan yang luar biasa, tak terkira-kira buat setiap kita yang percaya. Satu bukti, bukan perkataan, bukan rayuan saja seperti seorang pria ABG yang sedang merayu, yang bisa mengatakan, aku mengasihi dengan kasih yang kekal, aku mencintaimu untuk selama-lamanya. Buktinya belum nyata. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan katakan di dalam Yeremia 31 itu, ya dan amin. Dia sudah buktikan lewat karyanya. Dia turun dari surga yang mulia, datang ke dalam dunia. Yang kita akan peringati hari kelahirannya, ulang tahunnya di bulan Desember nanti. Bahwa seorang bayi kecil, bayi mungil yang lahir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bayi yang tidak berdaya saja, belum berdaya, masih kecil, begitu membawa sukacita yang besar, membawa perubahan yang besar, yang membawa dampak yang besar. Karena yang lahir itu bukan bayi yang biasa-biasa, tapi bayi yang luar biasa yang sudah datang ke dalam dunia, menjadi manusia karena kasihnya kepada manusia yang tak terkira-kira. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara ingin mendapatkan kehidupan yang kekal? Terimalah kasihnya yang tidak terkira-kira itu. Terimalah kasih Yesus. Tidak perlu diragukan. Apakah kasihnya akan selama-lamanya? Apakah kasihnya saat aku muda, saat aku kuat, saat aku kaya, atau apa?
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukti nyata kasih Tuhan yang dikatakan selama-lamanya, kekal, dulu, sekarang, dan sampai akhirnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia di saat kita penuh dengan segala dosa. Kita masih hidup di dalam gelap. Kita belum tahu jalan yang benar. Kita belum tahu kebenaran dan terang hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, di mana Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Sekalipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi, kita sedang perang melawan virus corona, tapi kita bersyukur kita tidak dibutakan matanya. Kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah terang dunia menuntun kita, membawa kita, asal kitanya mau taat, mau mengikuti, atau mau semau gue. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Wah, ini nggak enak, itu nggak enak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betul. Pakai masker yang biasa tidak pernah kita pakai, itu sungguh nggak enak ya. Sesek lah, apalah. Tapi karena itu sudah peraturan, karena itu adalah membawa dampak yang baik di pandemi ini. Oleh karena itu kita harus mengikuti. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita harus mengikuti apa yang dulu mungkin tidak biasa kita lakukan. Demikian juga mungkin dulu kita sebelum mengenal Yesus, kita melakukan apa yang semaunya. Tapi saat ini, kalau saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Tuhan, saudara harus jangan menjadi orang yang bodoh, masih tetap bodoh yang tidak terkira-kira. Saudara, ada firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Yeremia, sungguh kebodohan umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol, katanya, dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, masihkah ada kita masih menjadi orang keturunan Kristen atau Kristen KTP, tidak memiliki hikmat kebijaksanaan, tidak punya Yesus Immanuel di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang benar-benar bodoh yang tidak terkira-kira. Saudara, pada malam hari ini kita mau melihat kasih Tuhan yang begitu tidak terkira-kira disediakan buat setiap kita yang percaya. Mari kita jangan tunda lagi. Kita jangan menjadi orang yang bodoh. Kita jangan menjadi pengikut yang setengah-setengah, pengikut mempercayai setengah-setengah. Tapi kita mau benar-benar mempercayai Yesus, mentaatinya 100%, full power. Percaya Yesus saja, apapun yang terjadi, baik kesulitan, baik kesukaan, kita tahu, kita mau tetap berkata, Yesus Immanuel sudah cukup buat aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekarang orang sedang mengeluh. Waduh, tahun 2020 ini tahun yang terpayah yang sudah saya alami. Tahun 2020, tahun yang begitu sulit di bidang perdagangan, perekonomian. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga kurang baik untuk kesehatan.
Siapakah yang tahu, katanya, tahun 2020 akan terjadi seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mendengarkan hal itu, mendengar apa yang diperbincangkan, apa yang dipertanyakan oleh banyak manusia, tapi saya mengatakan kepada keluarga, tahun ini, tahun Immanuel dinyatakan buat setiap orang percaya. Apakah kita masih mempercayai Yesus Immanuel, tetap Immanuel? Dia Tuhan yang baik, kasih-Nya yang tidak terkira-kira. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan menjadi orang yang menjadi bodoh, yang tidak terkira-kira. Karena kasih Tuhan yang begitu tak terkira-kira, Dia menyediakan buku yang tak terkira-kira, luar biasanya. Apakah buku itu? Catatan yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dan yang akan terjadi sampai kepada akhirnya. Saudara yang dikasih, itu adalah Alkitab. Semua sudah tersurat, semua sudah tercatat. Cuman banyak orang yang tidak tahu karena tidak suka membacanya. Orang tidak tahu, jadi ketika melihat apa yang terjadi saat-saat ini, mereka semua terkejut. Padahal firman Tuhan sudah menyaksikan, firman Tuhan sudah menuliskan, pada akhirnya akan terjadi, akan terjadi, akan terjadi. Maka semua lutut harus bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat satu-satunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada Alkitab, buku yang tidak terkira-kira. Adakah anak-anak Tuhan yang belum membacanya, yang belum mengetahuinya? Saat ini banyak waktu karena di rumah saja. Mari kita mau sama-sama pakai waktu itu sebaik-baiknya. Ada banyak orang karena di rumah saja, apa yang dikerjakan, pohon-pohonan jadi mahal, tanaman-tanaman jadi mahal, harganya bisa 100 kali lipat. Karena apa yang dilakukan? Tanam pohon. Tapi marilah tanam pohon baik. Adakah di antara kita tanam firman Tuhan agar iman kita tumbuh, agar kita semakin tahu bahwa Yesus Immanuel, kasih-Nya yang tidak terkira-kira, yang membuat aku tidak menjadi orang bodoh lagi, tapi aku boleh mempelajari, aku boleh menyambut, lebih mengerti lagi bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan adalah buku yang tak terkira-kira. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesuslah Mesias, Anak Allah, yang lahir di kandang, yang lahir di tempat yang hina, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah Dia. Terimalah kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang tak terkira-kira itu. Dia luar biasa. Saudara yang dikasihi, untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan, kita harus mempercayai. Seperti ketika orang yang sakit untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Di dalam Markus 5 diceritakan seorang wanita yang menderita 12 tahun pendarahan dan semuanya sudah habis.
terjual untuk berobat. Tinggal punya iman, berharap kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Di sini tidak tercatat bahwa dia orang Kristen yang percaya. Di firman Tuhan tidak menuliskan hal itu semua. Tetapi firman Tuhan menulis segala apa yang dia punya sudah habis. Dan dia punya pengharapan, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa iman yang tak terkira-kira yang dimiliki oleh wanita itu. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin tabib sudah angkat tangan. Dulu kan tabib ya. Mungkin sekarang dokter sudah angkat tangan. Mungkin sekarang semua sudah memberikan harapan-harapan yang tidak memungkinkan untuk kesembuhan. Tapi masih ada satu pengharapan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Sehingga iman dari wanita yang pendarahan 12 tahun ini memberikan mujizat, dinyatakan, diterimanya. Seketika itu juga terhentilah pendarahan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman yang sama seperti wanita ini, kita akan menikmati mujizat Tuhan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita di sini yang sedang mengalami gagal total di dalam usaha kita, yang sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetap percaya kepada Alkitab, buku yang tak terkira-kira luar biasanya. Kita lihat bahwa murid-muridnya yang kembali kepada kehidupan bisnisnya, kembali menjadi nelayan, dan semalaman dia mencari ikan, tidak seekor pun mereka dapatkan. Ketika Yesus hadir menjumpai mereka, ketika Yesus bertanya kepada mereka, adakah lauk pauk, adakah ikan yang kau tangkap? Mungkin ini bahasa saya, tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para muridnya tidak gengsi. Para muridnya berkata dengan jujur apa yang sedang dialaminya. Mereka berkata, tidak ada. Mereka mungkin kalau bisa berkata gagal semalaman, tidak seekor pun. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan? Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena mereka percaya, iman mereka yang tidak terkira-kira, mereka melakukan apa yang Yesus katakan. Amin. Saudara mau anugerah Tuhan dilimpahkan, mujizat Tuhan dinyatakan, miliki iman yang tak terkira-kira. Sehingga apa yang mustahil menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan iman yang tak terkira-kira, kita akan mengalami kuasanya, mujizatnya yang tak terkira-kira dinyatakan dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ya, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Tuhan Yesus yang tidak terkira-kira, dia mau datang ke dalam dunia karena kasih-Nya yang tak terkira-kira. Mau lahir di kandang, tidak lahir di rumah sakit yang VIP kamarnya, tidak lahir di rumah yang mewah luar biasa wahnya, tapi dia lahir di tempat yang hina, di tempat yang kotor.
karena kasih-Nya yang tidak terkira-kira diberikan kepada setiap kita yang mempercayainya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menjadi manusia seperti saudara dan saya, Dia melihat semua orang telah kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berbuat dosa dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak dapat menyelamatkan dengan hartanya, tidak dapat menyelamatkan dengan pangkatnya, dengan kepintarannya. Oleh karena kasih-Nya yang tak terkira-kira, Dia rela memberikan nyawanya, tersalib untuk menebus saudara dan saya, agar saudara dan saya yang seharusnya binasa mendapatkan hukuman, kita boleh ditebus, dibebaskan oleh karena karyanya yang terbesar di atas kayu salib. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia mati, ya, firman Tuhan menyaksikannya. Dia disalibkan, ya, firman Tuhan menyaksikannya. Saudara yang dikasihi, Dia dikuburkan, tetapi Dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangkitlah imanmu. Semua yang percaya kepada Tuhan, kita boleh bangkit mempercayai, dan iman kita tidak lagi menjadi lemah karena pandemi virus corona ini. Tetapi kita tahu bahwa Yesus telah menang. Kuasa kemenangannya akan menjadi milik setiap orang yang percaya kepadanya. Kuasanya yang tidak pernah berubah akan menjadi milik kita semua yang percaya. Kuasanya yang sama membangkitkan kepada Yesus Kristus di dalam kubur. Kuasa itu yang akan membangkitkan setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau saudara percaya, apapun yang kita gumuli saat ini, kita juga akan mendapatkan kuasa kebangkitan menjadi rema buat kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kasih Tuhan bukan sekedar saat kita ada di dalam dunia, bukan sekedar saat waktu-waktu tertentu, tetapi kasih Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan jalan kebenaran dan kehidupan, sehingga kita sampai kepada akhir kekekalan di rumah Bapa, di mana di sana apa yang menjadi kerinduan kita dapat menerima sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Boleh nanti saudara baca di rumah, itu menjadi ya dan amin. Sesuai dengan firman Tuhan, kalau saudara dan saya percaya kepadanya, maka kasih-Nya yang tak terkira-kira, maka segala apa yang dijanjikannya dalam Alkitab buku yang tidak terkira-kira, luar biasa diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya, akan menjadi rema buat setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari miliki iman. Jangan menjadi orang yang bodoh, tapi percaya, beriman, terima Dia, Yesus satu-satunya Tuhan Immanuel, juru selamat manusia, juru selamat kita. Maka kita akan mengalami kuasanya yang tak terkira-kira itu menjadi rema buat kehidupan kita. Sampai kita di rumah Bapa, di dalam kehidupan yang saat ini dan kehidupan yang akan datang. Amin. Firman Tuhan. Mari kita mau berdoa, kita bersyukur untuk segala apa yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Allah Bapa, firman Tuhan sudah didengar, disampaikan oleh hamba-Nya. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kami menghadapi semuanya ini. Apa yang sedang kami alami membuat kami tidak perlu terlalu takut akan apa yang akan terjadi di kemudian hari.
karena kami punya Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang tidak terkira-kira buat semua kami yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu kami tidak mau menjadi orang bodoh. Kami mau menjadi orang yang mempercayai Yesus, menerima kasih Yesus, mempercayai Alkitab, dan mempercayai sepenuhnya, beriman hanya Yesus satu-satunya jalan yang memberi jalan kebenaran dan kehidupan, sehingga kami dapat menghadapi apapun yang sedang terjadi, apapun kesulitan yang kami alami. Kami tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi di tahun 2021 nanti, karena ada Yesus yang memberikan kasih yang tidak terkira-kira buat kami. Kami hadapi semuanya ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja di mana kami bersama beribadah, melayani, bertumbuh di GGP Shalom kami. Kami berdoa buat Bapak Gembala, kami berdoa buat semua majelis, kami berdoa buat semua pengurus komisi, seksi, dan semua hamba Tuhan, pelayan, guru sekolah minggu, dan panitia Natal. Diberkati Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh bergandengan tangan melaksanakan amanat agung-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan, kami mau menyerahkannya. Kami mau mengundang Yesus turut bekerja di dalam bangsa Indonesia ini melawan virus corona. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami dapat lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kami boleh memperoleh kemenangan. Oleh karena itu mari Tuhan, bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga berdoa buat semua mereka yang terdampar, yang terpapar oleh penyakit virus corona, dimanapun mereka berada, ada di rumah sakit, ada yang sedang diisolasi mandiri. Tuhan melawat, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Dan juga buat mereka yang para perawat medis, semua dokter, diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden dan semua menteri dan jajarannya. Kami juga berdoa buat Polri, TNI, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT diberkati oleh Tuhan. Indonesia menjadi negara kesatuan yang tetap aman, di mana kami anak-anak Tuhan boleh bebas berbakti dan melayani Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terpuji nama Tuhan kami Yesus saat ini dan buat selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara seiman kami, jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ragu dimantapkan, dan yang bepergian dilindungi pergi pulang dengan selamat. Dan juga kami berdoa buat mereka yang sedang terpapar oleh virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat semua mereka yang berduka dihiburkan, yang berulang tahun diberkati. Terima kasih Allah Bapa. Dan juga kami berdoa buat anak-anak youth yang begitu semangat melayani di multimedia, melayani di rekaman, sehingga berjalan rekaman untuk acara pada malam hari ini. Apa yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia, karena mereka boleh selalu diberkati Tuhan. Apa yang mereka lakukan dicatat oleh Tuhan, dan Tuhan akan membalas kepada mereka dengan berkelimpahan. Terima kasih Allah Bapa. Kami menyerahkan semua yang mengikuti acara daripada KIS pada malam hari ini, yang di rumah-rumah diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semua tidak menjadi orang yang bodoh,
tapi kami boleh menyambut Yesus Kristus, kasih-Nya yang tidak terkira-kira. Kami mau menyambut Yesus yang adalah Immanuel, yang memberikan kepada kami Alkitab, buku yang tidak terkira-kira, sehingga kami mempercayai ada banyak kuasa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami, dan masih akan ada banyak kuasa mujizat Tuhan, sehingga kami akan mengalaminya, mempercayainya, beriman kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati semua pendengar, semua pelayan yang sudah melaksanakan tugasnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu